Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh kembali lagi bersama-sama beribadah. Saya mengucapkan selamat datang bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Hari ini kita mengadakan ibadah gabungan dengan menggunakan rekaman ibadah online yang diadakan di Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Mari kita siapkan hati kita di dalam menyambut hadirat Tuhan. Kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui ibadah yang kita jalankan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mempersiapkan hati, kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita pada hari ini, kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Jemaat yang terkasih, mari dengan tetap bangkit berdiri, kita bersama menaikkan pujian kita kepada Dia yang Maha Suci. Suci, suci, suci. Mari kita memberikan pujian kita kepada Dia yang Maha Suci. Suci, suci, suci. Suci, suci, Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, suci.
puji di depan tatamu, memberi mahkotanya. Suci, suci, Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. segala pujian Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan namamu. suci, 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 walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajahmu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi, kuasa sempurna, indahnya puji. segala pujian Pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 suci. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa. Suci, suci, sucilah Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah yang layak dipuji dan ditinggikan. Tuhan, kami hadir pada pagi hari ini. Kami rindu datang menyembah-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami, karena segala keterbatasan kami, kelemahan dan dosa kami. Kami mohon Tuhan, kasihanilah kami. Agar kami boleh berkenan datang di hadapan-Mu yang maha suci. Dan biarlah Tuhan, ibadah kami pada hari ini, dari awal sampai akhirnya, boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan pimpin, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati setiap kami, khususnya kami yang melayani-Mu ya Tuhan. Pakailah kami, agar kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk saudara-saudari kami, mereka yang lemah tubuh, Tuhan jamah berikan kesembuhan. Mereka yang dalam pergumulan berat dan masalah, Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau memberikan jalan keluar dan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini, dengan segala berkat dan rahmat Tuhan, kami boleh datang beribadah, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk pengampunan di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah menebus kami dan menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, Yesaya pasal 1 ayat 18 mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Betapa besar kasih Allah kepada kita.
Ia setia sampai sampai kita bertemu kembali dengannya. Bersyukur kepadanya, mari kita menyanyikan kasih setianya di dalam hidup kita. Kasih setiamu Tuhan yang kurasakan selalu baru setiap pagi. Mari kita menaikkan pujian kita kepadanya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kurasakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari kita mengingat kasih setianya dalam hidup kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu ya Tuhan, Kebaikan-Mu yang telah ku terangkan lebih dalam dari lautan. berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? mari kita merendahkan diri. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji Tuhan, Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. jemaat yang terkasih, mari kita bersama membaca bacaan bertanggapan yang berjudul taat dan melakukan firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku
dan tinggal di dalam kasih-Nya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandangi dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita masuk bersama di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan beberapa pokok doa ini. Tuhan, saat ini kami menyerahkan untuk keamanan di bangsa dan negara kami. Engkau tahu ada banyak tindak kejahatan terorisme yang muncul di sana dan sini. Kami mohon kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan memakai aparat keamanan untuk boleh meredam semua ini. Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap aparat pemerintahan untuk boleh menangani kekerasan, menangani tindak pidana terorisme ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk keamanan negara ini selama bulan-bulan puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Biarlah saudara-saudara kami yang beribadah menjalankan puasa mereka juga boleh menjalankan puasa mereka dengan perasaan aman dan tenang, karena aparat pemerintah Tuhan boleh pakai untuk menjaga keamanan dari bangsa dan negara kami. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk proses vaksinasi yang terus berjalan. Kami mohon kiranya melalui proses ini ya Tuhan, herd immunity, kekebalan komunitas boleh diciptakan dan pandemi ini segera berlalu. Tuhan, biarlah kami juga jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan juga boleh tidak gegabah. Sekalipun kami sudah mendapatkan vaksin itu, kami tetap hidup secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat karena pandemi ini masih belum berlalu. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk rencana-rencana dari ibadah onsite dan online. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan untuk segala hal yang dibutuhkan, baik di dalam hal multimedia, peralatan, ataupun jaringan. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat kepada setiap majelis, baik di Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, ataupun di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, untuk boleh memikirkan hal ini, dan boleh menolong jemaat, untuk boleh tetap terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan.
Masih banyak pergumulan-pergumulan yang belum sempat kami utarakan satu persatu di hadapan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang akan menjawab, Tuhan sendiri yang akan mengerti, dan Tuhan sendiri yang mengetahui, dan Tuhan sendiri yang akan menolong kami untuk menantikan jawaban daripada Tuhan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kasih Allah kita begitu besar dalam hidup kita. Dia tidak pernah lupa akan kita. Karena itu saudara, mari kita bersukacita pada hari ini. Ia telah bangkit, Ia telah menang, Ia telah memberikan keselamatan, bahkan kasih-Nya Ia telah nyatakan kepada kita. Mari kita terus menaikkan pujian kita kepadanya, karena kasih Allah tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Mari kita menaikkan pujian dengan sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. dengan sukacita, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan lagu ini dengan lebih semangat lagi. Mari kita bersukacita. Dipersilakan untuk boleh bertepuk tangan atau kita berdiri dengan memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita terus menyatakan iman kita kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Biarlah kita boleh datang seperti seorang perempuan yang mengurapi di kaki Yesus. Kita datang dengan kerinduan untuk kita mendengar segala firman-Nya dan janji-janjinya. Hari ini khotbah akan disampaikan oleh Pendeta Chandra. Mari kita merendahkan hati dalam sikap berdoa, kita bersama memuji Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir Tuhan, Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. demikianlah Tuhan hidupku. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Inilah janji kami Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Dipersilakan Pendeta Chandra untuk menyampaikan khotbah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur di dalam ibadah kita masih boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita masih boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada setiap kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan itu, kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau firman Tuhan yang adalah firman yang ajaib, yang adalah pelita bagi kaki kami, boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada pagi hari ini. Inilah yang kami nanti-nantikan ya Tuhan, yaitu ketika Tuhan berbicara kepada kami setiap umat Tuhan. Oleh karena itu kami mohon,
kiranya Tuhan memakai hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini, dan hina ini, untuk menguraikan firman Tuhan bagi setiap kami. Dan juga setiap kami yang akan bersama-sama mendengarkan secara online di rumah. Kami mohon dengan sikap hati yang benar, kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini, nama Tuhan yang dipermuliakan, hidup kami boleh diubahkan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah kasih berbuah ketaatan. Kasih berbuah ketaatan. Mari saya mengajak kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah istilah ini di dalam bahasa Mandarin. Wo ai ni, artinya saya mencintai kamu atau I love you. Terus kemudian ni ai wo, kamu atau Anda mencintai aku atau saya. Ni puyau, apa Bapak Ibu terusannya? Ni puyau, wo pekso, ya. Jadi itu adalah sebuah gurauan, sebuah candaan di dalam bahasa Mandarin. Wo ai ni ai wo, ni puyau, wo pekso. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah memang benar kasih itu adalah sesuatu yang dapat dipaksakan di dalam kehidupan kita? Apakah memang benar kasih itu adalah sesuatu yang dapat dikondisikan? Kasih itu dapat hadir secara tidak murni atau tidak tulus di dalam kehidupan kita? Bisa-bisa saja Bapak Ibu. Tetapi secara natur, kasih itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan di dalam kehidupan kita. Lalu, kalau seandainya kita memiliki kasih yang dipaksakan, kasih yang tidak murni, atau kasih yang tidak tulus, apa dampaknya? Bapak Ibu, tentu saja segala perbuatan yang kita lakukan atas nama kasih, itu adalah sebuah perbuatan yang pura-pura, segala perbuatan yang sia-sia, segala perbuatan yang tidak ada artinya. Seseorang dapat bersandiwara seolah-olah mencintai atau mengasihi, tetapi ketulusan cinta atau ketulusan kasih itu dapat dirasakan. Apakah memang benar? Apakah memang benar dia mengasihi saya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dampak yang pertama adalah tentu saja
segala tindakan yang kita lakukan atas nama kasih itu adalah sesuatu yang dibuat-buat atau cuma pura-pura saja. Yang kedua, Bapak Ibu, apa dampaknya apabila kita mengenakan kasih yang tidak tulus, mengenakan kasih yang tidak murni, kita mengasihi seseorang atau kita mengasihi Tuhan dengan dipaksakan? Maka dampak yang kedua adalah kita tidak akan menjadi sebuah kesaksian yang baik bagi orang lain. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kasih itu adalah suatu sifat, suatu atribut atau karakter dari Allah yang kita percayai. Kita tahu bahwa kekristenan dikenal sebagai agama yang menonjolkan kasih dan bahkan menekankan kehidupan kasih di dalam kehidupan umatnya. Oleh karena itu, di tengah-tengah pandemi ini, saya rasa tema kita ini sangat cocok sekali untuk kita pelajari, yaitu kasih berbuah ketaatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita belajar bahwa kasih yang murni dari Allah, kasih yang sempurna, kasih yang tulus dari Allah itu harus senantiasa tersimpan dalam hati kita, dan bukan hanya tersimpan saja tetapi terpancar melalui kehidupan kita. Kasih itu terpancar melalui apa, Bapak Ibu? Kasih itu terpancar melalui ketaatan kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita membaca bagian kita pada hari ini, LAI memberikan judul Yesus menjanjikan penghibur. Tentu saja kita tahu di dalam pemahaman teologi kita bahwa penghibur yang dimaksud di sini bukan orang lain, bukan orang biasa, tetapi penghibur di sini adalah Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, Yohanes memulai dengan sebuah pernyataan yang gamblang dan jelas. Apa itu, Bapak Ibu? Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu, ketaatan terhadap perintah di dalam Injil Yohanes ini adalah sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat di dalam bagian ini, maka di dalam ayat yang ke-15 itu dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan di dalam ayat 21 dikatakan apa? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Hal yang sama juga diungkapkan di dalam ayat 23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Bapak Ibu, kasih dan ketaatan adalah sesuatu yang penting di dalam Injil Yohanes. Kasih dan ketaatan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kita mengaku bahwa kita itu mengasihi Allah, maka mau tidak mau kita harus mempunyai hidup yang taat kepada Allah. Hidup yang taat kepada firman Allah. Hidup yang taat kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, memang kalau kita melihat, ya, di sini dikatakan menuruti segala perintahku, memegang perintahku, ya. Memang istilah ini dapat diartikan juga bahwa kita itu hidup di dalam sebuah ketaatan terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu, rupanya ini menjadi concern dari Yohanes. Kalau memang kita mengasihi Allah, maka tunjukkanlah bahwa hidupmu ini taat sesuai dengan firman Allah. Bahkan di dalam suratnya yang pertama, hal ini pun juga diungkapkan oleh Yohanes. 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ketiga dikatakan, kasih kepada Allah yaitu apa? Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Mohon maaf, seringkali kita taat itu karena kita takut, bukan? Kita taat bukan karena kita mengasihi, tetapi karena kita tidak mau menerima konsekuensi akibat dari ketidaktaatan itu. Misalnya nih, ya, mengapa kamu berdoa? Ya, aku berdoa supaya usahaku lancar. Berarti ada sebuah ketakutan yang ditanamkan bahwa kalau kita tidak berdoa, maka berkat itu di dalam usaha itu tidak akan ditambahkan kepada kita. Contohnya lagi, kenapa kamu kok rajin pelayanan? Iya, supaya hidupku jadi tenang. Berarti kalau tidak pelayanan, maka ada sebuah kondisi hidup yang tidak baik. Dan ketaatan seperti ini, boleh saya katakan, adalah sebuah ketaatan yang dibangun karena ketakutan. Ketaatan yang dibangun bukan karena kasih. Seharusnya Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, ketaatan kita itu didasari atau dilandasi oleh kasih. Ketaatan kita itu bukan karena ketakutan kepada hukuman yang akan kita terima. Tetapi karena lebih dari itu, yaitu apa? Kita mengasihi Allah. Karena kita ini adalah murid-murid yang mengasihi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, coba kita lihat. Ada banyak orang yang mungkin memunculkan statementnya dan menganggap bahwa dengan statement yang dia ucapkan atau yang dia sampaikan itu menandakan bahwa dia sedang mengasihi Allah. Mari kita uji Bapak Ibu. Statement apa yang seringkali kita dengar? Misalnya begini, wah aku ini seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan, masa sih diragukan kualitas kasihnya kepada Allah? Maka Bapak Ibu, pertanyaan yang harus kita coba pikirkan adalah, apakah memang benar status kita itu menjamin bahwa kita pasti mengasihi Allah? Belum tentu Bapak Ibu. Begitu juga ketika Bapak Ibu mengatakan, aku ini majelis loh, aku ini aktivis loh, aku ini pengurus, aku ini pelayan Tuhan. Masa kamu masih meragukan kasihku kepada Allah? Bapak Ibu, tidak menjamin status kita sebagai hamba Tuhan, majelis, pengurus, ataupun pelayan Tuhan, itu menunjukkan kasih kita kepada Allah. Bahkan ada orang yang dengan giatnya melakukan aktivitas-aktivitas rohani untuk menunjukkan bahwa dia mengasihi Allah. Aku rajin memberikan persembahan, rajin mendukung kegiatan gereja, tidak pernah absen. Kalau gereja ada kegiatan, aku selalu mendukung. Bahkan pelayanan pun aku ikuti. Perkataannya, sangat rohani sekali. Perkataannya itu lebih rohani dari para hamba Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah orang tersebut pasti mengasihi Allah? Belum tentu, Bapak Ibu. Berdasarkan bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya berani mengatakan bahwa belum tentu orang itu mengasihi Allah. Belum tentu orang itu mengasihi Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kasih itu harus ditunjukkan lewat ketaatan. Memang salah satu bentuk ketaatan adalah kita hidup melayani Tuhan. Kita hidup mengikut Tuhan dengan segenap hati. Kita hidup membaktikan diri kepada Tuhan melalui menjadi majelis, menjadi pengurus, menjadi aktivis ataupun pelayan Tuhan. Tetapi jangan dibalik Bapak Ibu ya. Orang yang sudah jadi majelis, jadi pengurus, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, belum tentu orang itu mengasihi Tuhan.
Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau begitu mungkin kita akan bertanya, Pak Chandra, di sini dikatakan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah yang mana, Bapak Ibu? Di dalam konteks jauh saya yakin semua bagian firman Tuhan yang ada itu harus kita taati. Tetapi di dalam konteks dekat, di dalam kitab Yohanes, maka kita akan mendapati perintahku, ini perintah yang seperti apa? Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan memberikan sebuah perintah yang baru kepada para muridnya, yaitu bahwa mereka harus memiliki sebuah gaya hidup yang baru, yaitu apa? Saling mengasihi. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, apakah memang benar perintah ini adalah perintah yang baru? Bukankah di dalam beberapa bagian perjanjian lama, perintah ini sudah ada? Misalnya, Imamat pasal yang ke-19, Bapak Ibu. Imamat pasal yang ke-19, ayat yang ke-18. Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Loh Pak, ternyata ini sudah ada. Berarti ini bukan sesuatu yang baru. Lalu kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini adalah perintah yang baru? Barunya itu di mana? Bapak Ibu, ada penafsir yang mengatakan bahwa perintah ini baru karena perintah ini ditujukan untuk komunitas Tuhan, komunitas murid Kristus, komunitas orang-orang percaya secara eksklusif. Apakah memang benar demikian Bapak Ibu? Ternyata juga tidak, baru juga. Kenapa Bapak Ibu? Karena perintah untuk mengasihi sesama anggota di dalam sebuah komunitas itu adalah sebuah perintah yang sudah dipraktekkan oleh komunitas Qumran pada waktu itu. Bahkan perintah ini juga telah diajarkan oleh Rabi Hillel. Lalu pertanyaannya, kalau begitu yang baru itu yang seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu coba perhatikan. Yang baru itu terletak di setelah perintah itu. Yaitu apa Bapak Ibu? Supaya kamu saling mengasihi. Koma, perhatikan, titik koma. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu, yang baru adalah sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi penekanan di sini adalah kasih yang harus kita praktekkan adalah kasih seperti yang telah kita terima. Kasih Yesus yang telah kita terima di atas kayu salib. Kasih yang kita praktekkan di dalam komunitas kita adalah sebuah kasih yang telah kita terima melalui apa? Melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dan itulah yang seharusnya menjadi pembeda. Kasih yang seperti apa? Kasih yang rela untuk berkorban. Kasih yang mau untuk memberi diri. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Ini adalah sebuah bentuk kasih yang unik daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin semua orang, semua anak Tuhan juga mengerti Bapak Ibu. Pelayanan itu adalah sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap kita
anak-anak Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa di beberapa gereja mencari orang yang melayani Tuhan itu begitu sulit? Mengapa mencari pengurus dari komisi, mencari majelis di beberapa gereja mengalami sebuah kesulitan? Pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah, kasih seperti apa yang sudah kita terima daripada Kristus Yesus? Kalau kita itu tidak mau berkorban, pertanyaannya adalah, apakah memang benar kita sudah mengalami kasih yang sejati daripada Yesus itu? Atau jangan-jangan kita cuma mengaku-ngaku mengalami kasih daripada Yesus itu? Kalau orang yang benar-benar telah mengalami kasih daripada Yesus Kristus, maka di dalam kehidupannya dia juga akan mempraktekkan kasih yang telah ia terima daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa ini adalah sebuah berita yang cocok ketika kita hidup di masa pandemi ini. Mari kita mempraktekkan kehidupan yang saling mengasihi. Sebagai saudara seiman, mari kita mempraktekkan kehidupan komunitas yang saling mengasihi di tengah-tengah pandemi ini. Misalnya Bapak Ibu, dengan cara seperti apa? Dengan cara menjadi partner doa antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang jenuh karena terlalu banyak doa yang Bapak ikuti, Bapak Ibu ikuti. Terlalu banyak channel-channel ibadah yang Bapak Ibu ikuti. Mungkin kita menjadi bosan karena kita menjadi penonton. Mari kita coba mempraktekkan komunitas yang saling mengasihi dengan cara apa? Dengan cara menjadi partner doa bagi sesama rekan jemaat kita. Ada yang kesusahan, mungkin 1 minggu sekali kita tanya ada pokok doa khusus yang perlu didoakan. Ada hal apa yang bisa saya dukung di dalam doa? Ya. Itu adalah salah satu bentuk kita saling mengasihi. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan, maka kita mengorbankan sebagian waktu kita untuk mendoakan jemaat kita. Kita tidak mementingkan diri sendiri, bahkan kita mau melibatkan diri kita di dalam memberikan pelayanan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mempraktekkan komunitas yang saling mengasihi dengan cara apa? Memberikan perhatian secara khusus kepada jemaat yang lain sebagai sesama tubuh Kristus. Ada jemaat yang kesusahan, kita hiburkan, ya, kita kuatkan, kita berikan firman Tuhan supaya mereka bisa benar-benar dikuatkan oleh firman Tuhan. Bahkan kita juga bisa mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan seperti pelayanan diakonia, pelayanan pembesukan online, dan lain sebagainya. Secara pribadi kita bisa terlibat. Lalu sebagai gereja, kita bisa terlibat seperti apa Bapak Ibu? Hari ini adalah salah satu bentuk wujud kita itu saling mengasihi. Bapak Ibu menyelenggarakan rekaman ibadah online itu tidak mudah, bukan? Ada banyak hal yang perlu kita persiapkan. Apalagi kalau kita akan mengadakan ibadah secara onsite. Di tengah-tengah seperti itulah kita harus saling membantu sebagai sesama tubuh Kristus. Bukan karena, gerejaku bisa mengadakan rekaman sendiri dan rekaman di gerejaku lebih baik, maka aku tidak akan membantu gereja lain. Bukan. Ingat, kita ini sesama anggota tubuh Kristus. Sudah seharusnya kita saling mengasihi. Dan itu kita wujudkan melalui hal-hal seperti ini. Ini adalah hal-hal yang praktis yang menunjukkan kasih kita kepada tubuh Kristus. Apa gunanya Bapak Ibu? Kita rekaman hebat, tetapi
sementara. Tidak ada bukti nyata yang kita nyatakan kepada gereja-gereja sesama gereja kita yang membutuhkan. Saya rasa rekaman-rekaman seperti ini, kolaborasi dengan beberapa gereja itu perlu kita tingkatkan. Sudah saatnya tubuh Kristus ini bersatu, supaya Injil Kerajaan Surga boleh disebar luaskan. Bukankah itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya di pasal yang ke-17? Percuma saja Bapak Ibu kalau kita mengadakan ibadah hanya untuk show off bahwa gerejaku yang baik, gerejaku yang lebih maju. Dan itu saya yakin tidak akan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tengah-tengah pandemi ini kita berusaha memiliki ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Karena kalau memang kita mengasihi Allah, maka kita harus menaati perintah Allah. Salah satunya adalah perintah yang baru itu, yaitu apa? Kita hidup di dalam sebuah komunitas yang saling mengasihi. Dan saya rasa di tengah-tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, untuk menolong jemaat yang lemah, untuk menguatkan jemaat yang lemah melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui ibadah-ibadah rekaman yang kita adakan seperti ini. Dan biarlah melalui seperti itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Lalu Bapak Ibu, setelah kasih itu tersimpan dan terpancar di dalam kehidupan kita, apa yang akan muncul, apa yang akan diberikan kepada kita? Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu dikatakan apa? Aku akan minta kepada Bapa. Berarti ada sesuatu yang diberikan kepada kita. Apakah yang akan diberikan kepada kita? Bahwa Dia, Yesus, akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita penolong yang lain itu. Penolong yang lain itu. Bapak Ibu, siapakah pribadi penolong yang lain itu? Bapak Ibu, kalau kita melihat kata Yunani yang dipakai, maka kita akan menjumpai bahwa penolong yang lain itu adalah pribadi yang serupa dengan Yesus Kristus. Dan dalam Injil Yohanes itu jelas bahwa penolong yang lain itu akan dinyatakan pada saat Yesus telah dimuliakan. Bapak Ibu, Roh Kudus itulah penolong yang lain itulah. Roh Kuduslah itu yang disebut sebagai penolong yang lain di dalam ayat yang ke-16. Di dalam ayat yang ke-26 itu adalah penghibur yang dimaksudkan. Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengingatkan kita kepada kebenaran. Makanya di dalam ayat yang ke-17 dikatakan yaitu roh kebenaran. Untuk apa roh itu diberikan? Supaya kita tidak lupa, supaya kita ingat. Kalau memang kamu mengaku dengan mulutmu, kamu adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka hiduplah dalam ketaatan. Ketaatan terhadap perintah Tuhan. Salah satunya adalah perintah yang baru itu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Oleh karena itu Bapak Ibu, roh itu akan terus mengingatkan kita. Ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran, roh itu yang akan terus menggelisahkan kita. Roh itu yang akan terus mengusik hati nurani kita. Supaya kita memiliki kualitas hidup yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang akan kita alami ketika penolong yang lain itu diberikan kepada kita? Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bahasa Yunani, yatim piatu bisa digunakan di dalam konteks relasi antara orang tua dengan anak, yaitu anak yang disebut anak yatim piatu adalah anak yang tidak lagi memiliki orang tua. Tetapi di dalam konteks relasi dengan murid, maka yatim piatu ini menunjukkan bahwa seorang guru yang telah meninggalkan muridnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, Yesus memang sebentar lagi akan meninggalkan murid-muridnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19, tinggal sesaat dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Artinya apa? Sebentar lagi Yesus akan disalibkan, mati dan dikuburkan. Ya. Tetapi kita akan melihat Dia secara rohani kita di zaman ini. Kita melihat Dia yang telah bangkit dan telah naik ke atas surga. Roh Kudus diberikan kita sebagai bukti nyata bahwa Allah tidak pernah selama-lamanya meninggalkan kita. Allah akan selalu menyertai kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam Injil Matius dikatakan, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bentuk penyertaan itu diwujudkan melalui apa? Kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia bukanlah pribadi yang berbeda dengan Tuhan Yesus, tetapi Dia adalah Allah. Pribadi Allah yang ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita memiliki sebuah jaminan bahwa di dalam kehidupan kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita hidup di dalam ketaatan, maka hidup kita dijamin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Bahkan jaminan yang kedua yang akan diberikan adalah apa? Dikatakan bahwa aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu, inilah yang kita nanti-nantikan, bukan? Bahwa Kristus akan datang kembali. Kristus akan datang di dalam segala kemuliaannya untuk bertahta, untuk memperbarui dunia ini. Supaya kita yang percaya kepadanya, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita bersekutu, kita bersatu dengan Dia. Kedatangan Kristus inilah yang akan menyatukan kita kembali. Bapak Ibu, itulah harapan yang diberikan ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ketika Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita, bahwa kita sekali-kali tidak akan pernah dibiarkan Tuhan sendiri, dan kita akan berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus. Kita akan menikmati kehidupan kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Kalau boleh pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus, saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Yesus bertanya kepada Petrus, demikian Bapak Ibu ya, di Injil Yohanes yang terakhir, Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21 dikatakan demikian. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Coba pertanyaan ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, serta jemaat dari gereja manapun yang mengikuti ibadah online ini, pertanyaannya adalah, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab Bapak Ibu? Jikalau Bapak Ibu menjawab, aku mengasihi engkau, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, maka saya akan berkata kepada Bapak Ibu, taatilah perintah-perintahku. Kalau saya bertanya lagi yang kedua,
Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, dan Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, serta Bapak Ibu Jemaat dari Gereja Kristen Kalam Kudus ataupun gereja yang lain. Hari ini jikalau Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari apapun juga, yang kedua kalinya, Bapak Ibu akan menjawab apa? Kalau Bapak Ibu menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, maka saya akan mengatakan demikian. Taatilah perintah-perintahku. Hiduplah sesuai dengan perintah-perintahku. Bapak Ibu, jikalau memang engkau adalah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, marilah kita hidup dengan penuh ketaatan kepada perintah Tuhan. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa pada umumnya menyukai kesenangan dirinya sendiri. Susah untuk taat. Tetapi hari ini, mari kita belajar untuk benar-benar hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena memang kita mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman. Kami tahu ya Tuhan, seringkali kami memakai ukuran kami untuk menyatakan bahwa kami mengasihi Tuhan. Seringkali kami menggunakan pemikiran kami untuk mengatakan, untuk menunjukkan, bahkan untuk membuktikan kami mengasihi Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kalau memang kami mengasihi Tuhan, maka kami harus hidup di dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan. Perintah yang baru itu salah satunya, yaitu supaya kami saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau selama ini kami hidup dengan keegoisan kami hidup dipimpin oleh diri kami sendiri, dan kami tidak hidup dipimpin oleh kebenaran Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memperbarui kami, mengubah kami, dan menegur setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan
Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita telah diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita akan mempersiapkan dan memberikan persembahan kita. Persembahan kita bisa kita berikan melalui transfer nomor rekening dari bank gereja kita, atau saudara simpan pada waktu kita ada ibadah tatap muka, dipersilakan untuk membawanya. Jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan syukur kita dengan mempersiapkan persembahan kita. Berikan yang terbaik. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Mari kita menaikkan syukur kita kepadanya dengan sepenuh hati kita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hatiku berterima kasih, Yesus. Kau telah mengasihiku Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah Tuhan hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami. Kami tahu Tuhan terlampau besar kasih dan berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Karena ini ya Tuhan permohonan kami, terimalah ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan persembahan kami,
agar boleh menjadi berkat untuk mendukung pekerjaan-Mu Tuhan di bumi ini. Khususnya di tengah-tengah lingkup gereja kami Kalam Kudus. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong agar kami boleh memberikan yang terbaik seluruh keberadaan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap majelis yang mengelolanya, berkati kami sekalian ya Tuhan, agar dalam setiap pergumulan kami boleh percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat kami. Kami tidak akan pernah kekurangan karena Tuhanlah yang mencukupkan kebutuhan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan hidup kami dalam segala aktivitas kami berikutnya, di mana kami akan memulai aktivitas tugas pekerjaan kami. Tuhan, biarlah Engkau memimpin dan menolong kami, agar di saat kami melakukan aktivitas, kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Dan di saat kami kembali di hari Minggu, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini persembahan kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi, doa berkat oleh Pendeta Chandra. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Kristus Yesus, kasih yang sempurna, kasih yang tidak pernah berubah dari kekal hingga kekal, dari Allah Bapa kita, pimpinan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertaimu, saudara-saudaraku, menjadi orang-orang yang mengasihi Dia, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bersama-sama mengatakan, amin. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.
Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 13 tahun, 12-13 tahunan. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak pilih-pilih teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam pertemanan. Dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral, nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang di sekolah ini. Banyak cewek sih yang lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kalam Kudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Dapatkan potongan 50% uang gedung selama bulan promosi khusus untuk anak pendeta, anak guru, anak alumni Sekolah Kristen Kalam Kudus, dan juga promosi rekomendasi. Bersama Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya